kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir pada pengimbasan materi hari ini. Saya sebagai kepala sekolah itu berkomitmen untuk mendukung penuh Bapak Ibu CGP di sekolah dalam rangka untuk menjadikan guru penggerak. Pada saat menghormati, tentu sekolah berharap mereka ini nanti bisa mengimbaskan kepada teman-teman. Tentu harapan, karena dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, orang terus menggali. Kenapa mutu pendidikan itu stagnan? Artinya tidak berubah dari tahun ke tahun. Artinya polanya selalu mempunyai peluang yang besar untuk disalahgunakan. Tentu dengan kebijakan Menteri yang baru, kita bersyukur dikeluarkan regulasi, artinya di dalam kita mengelola pendidikan, terutama khusus kepada kita Bapak dan Ibu Guru, kita tentu harus siap untuk segala perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, mantap. Pendidikan baca, pasti lancar. Oke. Materi pertama kita yaitu filosofi pikiran Hajar Dewantara. Mungkin kita semua kurang tahu sebelumnya apa itu siapa itu Hajar Dewantara. Kita cuma tahu dengan semboyan. Jujur pribadi mungkin saya dulu tahu semboyan untuk Puri Handayani saja. Nah ternyata itu adalah semboyan filosofi yang telah dikonsep oleh seorang Ki Hajar Dewantara yang sebenarnya nama aslinya itu Wardi Surya Diningrat. Beliau itu kelahiran orang Jogja. Jadi beliau akhirnya jadi menteri pendidikan dan menghasilkan konsep-konsep pendidikan. Nah, dasar-dasar pendidikan Hajar Dewantara. Ketika kami mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi kekuatan kodrat yang telah ada itu untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu adalah ungkapan atau konsep yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi menuntun di sini artinya kita anak itu sudah terlahir dengan membawa kodratnya. Kita cuma menuntun saja. Jadi tugas guru, tugas sebagai pendidik itu hanya menuntun mereka. Kita tidak bisa berkehendak anak untuk jadi mau seperti yang kita inginkan. Nah, itu dasar akar sebenarnya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat. Nah, dari pemikiran yang paling dikenal itu adalah dengan tiga konsep pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sunturu, di depan menjadi teladan. Artinya kita sebagai pendidik, ketika kita berperilaku, kita bertindak tanduk, itu adalah bentuk teladan yang akan menjadi contoh bakat ide atau potensi. Ketika kita berada di tengah-tengah mahasiswa, kita untuk mengembangkan apa ide-ide yang bisa kita kembangkan. Dan semboyan yang paling terkenal itu adalah Puri Handayani. Itu yang ada di logo pendidikan kita. Yang berarti di belakang kita mendorong, memberi semangat kepada anak didik kita. Nah, konsep inilah yang kembali digali, kembali digaungkan oleh Menteri Pendidikan kita untuk melahirkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini adalah pelajar yang kalau kita sebelumnya mengenal dengan cerita
menghamba kepada anak. Mungkin karena kata menghamba ini kita agak riskan ya, karena terutama kita Muslim dan Minang di sini. Kami juga awalnya waktu mendapat materi ini menghamba itu kayak menghamba itu bagi kita adalah tapi menghamba di sini maksudnya adalah berpihak. Artinya kita mendahulukan anak, berpihak melihat apa yang diinginkan anak, bukan berarti maunya yang diucapkan, tapi maunya yang tersirat seperti game tadi. Sebenarnya kalau saya berikan permainan kepada anak, anak lebih mau. Berarti itu yang berpihak. Berarti kita memihak kepada dia, bukan maunya seperti kita. Nah itu maksud dari konsep menghamba. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita lanjut pada modul 1.4 itu tentang budaya positif. Nah, jadi dari tadi satu materi, yang sekarang materi yang keduanya. Budaya positif ini bisa dilakukan dengan melakukan sebuah perubahan paradigma atau perubahan cara pikir, dan juga dengan teori stimulus respon. Dan yang kedua setelah ini itu disiplin dan 3 motivasi perilaku. Lalu nanti ada pembentukan keyakinan kelas atau hukuman dan penghargaan. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Setelah itu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Itu yang akan kita bahas pada budaya positif modul 1.4 ini. Oke, perubahan paradigma. Ini ada sebuah kegiatan yang bisa dilakukan. Seperti itulah seperti itulah cara pikir kita atau paradigma kita. Apakah kita akan mengikuti bujukan rayuan? Apakah kita akan terpengaruh dengan lingkungan atau kita bertahan dengan apa yang kita miliki? Nah, itu adalah cara pandang atau paradigma. Apa yang akan terjadi dengan kegiatan yang seperti ini? Perubahan paradigma, teori kontrol atau ilusi kontrol dan miskonsepsinya, atau konsep miskonsepsi itu sama dengan konsep yang selama ini salah sebenarnya, yang telah kita pertahankan selama bertahun-tahun dan ternyata itu adalah sebuah miskonsepsi. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Kita selalu menganggap bahwa murid itu adalah kita pengontrolnya, murid itu kita yang menentukan. Nah, ini adalah sebuah kesalahan. Artinya pada teori paradigma ini, yang mengontrol murid itu sendiri adalah diri mereka. Jadi kita tidak bisa mengontrol kalau mereka tidak ingin dikontrol. Karena keinginan untuk memperbaiki diri, keinginan untuk mengontrol diri itu seharusnya tumbuh dari diri anak itu sendiri. Dan yang kedua itu ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita menganggap dengan kita mengkritik anak, dengan kita memberi sebuah kritikan, itu akan membangun karakter baik. Justru sebenarnya itu adalah sebaliknya. Itu adalah sebuah miskonsep yang telah terjadi selama ini. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Sebuah penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, itu adalah juga sebuah kesalahan. Sebenarnya penguatan positif itu bisa bermanfaat ketika itu ada keyakinan, ketika itu ada kesadaran untuk melakukannya. Dan memaksa orang untuk dan orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya itu juga miskonsepsi. Kita kalau kita ibaratkan di sekolah maupun di rumah, kita selaku orang dewasa kita selalu menganggap kita bisa memaksa ini untuk seperti ini. Kita bisa memaksa anak untuk seperti ini. Ini adalah sebuah miskonsepsi. Kita tidak bisa memaksa, seharusnya kita tidak boleh memaksa. Biarkan dia tumbuh sesuai dengan kodratnya tadi, seperti konsep Ki Hajar Dewantara. Arti tumbuhnya begini, bukan kita membiarkan, tidak, tetapi kita menuntunnya, mengarahkannya ke lebih baik tanpa paksaan dari diri kita, tanpa paksaan dari orang-orang dewasa. Itu miskonsepsi yang terjadi. Lalu apa itu makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi kalau selama ini kita menganggap disiplin itu ada aturan dan membebankan, aturan yang mengikat, aturan yang membuat kita merasa terbebani, merasa tertekan. Nah, sebenarnya disiplin itu ada belajar atau melatih diri. Seperti disiplin untuk datang tepat waktu, itu ada pelatihan diri kita, melatih kita untuk belajar
menghargai waktu, latihan untuk menghargai apa yang telah menjadi komitmen. Nah, itulah artinya disiplin yang sesungguhnya. Dan disiplin juga membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Jadi untuk mencapai apa yang kita tujuan perlukan kedisiplinan. Disiplin ini tentu sangat penting, dan menumbuhkan disiplin ini bukanlah hal yang mudah. Namun ini bisa kita lakukan dengan upaya-upaya nanti akan kita jelaskan. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi motivasi orang untuk melakukan sesuatu tuh kadang muncul karena apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Jadi dia termotivasi karena kalau tidak dilakukan nanti jadi apa ya? Jadi itu adalah motivasi dari eksternal, artinya motivasi dari luar. Lalu untuk mendapatkan imbalan, ya saya harus melakukan ini, kalau tidak begini saya tidak naik pangkat, kalau tidak begini salary saya mungkin tidak menerima. Jadi baru sebatas motivasi eksternal juga, belum ada motivasi eksternal karena adanya imbalan dari orang lain atau imbalan dari institusi untuk melakukan sesuatu. Jadi saya akan mendapatkan ini apabila saya melakukan ini. Yang berikutnya itu motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri menjadi insan yang sesuai dengan harapan. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti ini apabila saya melakukannya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, artinya ada keinginan dari dalam dirinya. Kalau saya melakukan ini nanti saya akan jadi apa? Jadi ada tujuan. Itu yang tadi disiplin, menentukan tujuan dan menjadikan nilai pada diri. Menghargai diri sendiri. Oke. Nah, seperti kembali kepada ungkapan Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari pemerintah, tidak hanya terlepas dari siapa yang memerintah kita, kita tidak lepas dari diberi perintah, tetapi kita juga cakap memerintah diri sendiri. Artinya kita juga bisa memerintahkan diri kita. Itu yang kita munculkan dari dalam diri kita. Saya harus bisa seperti ini, saya harus melakukan ini, saya harus selesaikan ini. Itu artinya kan dari dalam diri kita. Tetapi kalau kita hanya menunggu diperintah, itu baru motivasinya motivasi eksternal, belum motivasi internal. Nah, budaya positif ini bisa diciptakan kalau kita sebagai pendidik, kita bisa mulai dari lingkungan sekolah kita, itu dengan menerapkan peraturan kelas. Kalau kita semua sudah memiliki peraturan masing-masing, maka anak akan terbiasa dengan peraturan-peraturan. Jadi kalau di kelas ini peraturannya seperti ini, di kelas lain juga seperti ini. Jadi tidak timpang tindih. Jadi semua menerapkan sebuah peraturan. Ada peraturan kelas yang kita sepakati. Nah, peraturan kelas ini akan menjadi keyakinan kelas. Setelah mereka semua memahami ini sebuah peraturan, setelah itu mereka akan menjadi meyakini. Kalau meyakini itu berarti mereka sudah menjadi terbiasa. Keyakinan kelas akan terbentuk. Setelah terbentuknya keyakinan kelas, maka lingkungan positif akan terbentuk secara otomatis. Dan budaya positif berarti sudah diterapkan. Berarti budaya positif sudah dilakukan. Nah, itulah step-stepnya untuk meningkatkan budaya, untuk menjadikan budaya positif ini menjadi budaya. Jadi ketika sudah menjadi aturan naik menjadi keyakinan, dan ketika keyakinan itu sudah membentuk lingkungan, maka budaya akan menjadi budaya, akan mengakar untuk menjadi budaya positif. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas bila mengendarai roda 2? Artinya kan akan muncul kesadaran kalau saya tidak memakai helm nanti jatuh kepalanya bentrok, itu keyakinan. Kalau hanya karena nanti pas pengkolan ada polisi, berarti itu karena kita motivasinya berarti karena ada perintah, ada nanti takut hukuman. Nah, seharusnya kita sadari itu, seharusnya kita menyadari bahwa dengan menggunakan helm saya merasa safety, saya akan aman.
Ya karena kita harus memakai peraturan 3M untuk terhindar dari penyakit. Nah, itu baru keyakinan. Tapi karena ketika disuruh Bapak Ibu atau anak-anak harus ini, berarti itu masih pada perintah, belum pada pembiasaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang? Nah, untuk mendukung motivasi kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian aturan. Ini contoh mana yang kesepakatan kelas, mana yang bisa menjadi keyakinan. Ini bisa Bapak Ibu lihat mungkin dengan searching di googling atau di beberapa pamflet-pamflet atau gambar yang ada di Google itu banyak. Jadi kita bisa lihat, kita bisa melihat atau mencari referensi. Nah, lalu peraturan. Nah, kalau kita lihat mana yang berupa peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Artinya keyakinan apa yang telah terbentuk di kelas kita? Artinya ada keyakinan, ada rasa tanggung jawab yang muncul di sana. Mereka akan merasa bertanggung jawab bahwa barang yang mereka ambil itu harus didatangkan kembali. Nah, ini semua harus dimulai dengan pembiasaan tadi. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturannya. Nah, kalau keyakinannya sudah muncul, sudah menjadi keyakinan, maka akan muncul untuk menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Jadi ada penghormatan, artinya dia tidak akan mengganggu orang lain karena dia tidak ingin juga diganggu. Artinya menghargai dirinya, menghormati dirinya dan juga menghormati diri orang lain. Hadir tepat waktu, menghormati orang lain itu juga komitmen. Jadi mencapai budaya positif ini itu diperlukan komitmen dan juga berkelanjutan. Setelah ada komitmen dan kelanjutan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan akan menjadi budaya. Seperti itulah mengembangkan sebuah budaya positif. Lalu dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian tunggu giliran. Nah, itu adalah nilai-nilai keyakinan yang akan muncul pada diri anak. Jadi dari peraturan itu ada muncul keyakinan yang akan menjadi nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang bisa dituju dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan. Nah, lalu tindakan guru. Kita seringkali melakukan tindakan yang kadang antara hukuman atau konsekuensi. Mungkin kesalahan kita ya, lebih baik mengakui kesalahan daripada kita tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan salah. Kebanyakan kita berada pada posisi hukuman. Kita lebih cenderung memberikan hukuman daripada meminta konsekuensinya kepada anak. Makanya diperlukan kesepakatan tadi atau diperlukan keyakinan di kelas itu. Kalau kita menerapkan anak menerima konsekuensi dari apa yang dilakukan, maka perlu perjanjian, maka perlu komitmen awalnya. Nah, kalau contoh-contoh yang seperti ini mencatat atau lari menyimpangan itu adalah betul-betul hukuman, sedangkan bentuk konsekuensinya seperti itu. Nah, jadi yang sebaiknya kalau kita mengembangkan budaya positif, seharusnya kita lebih banyak meminta konsekuensi daripada memberi hukuman. Hanya itu materi budaya positif dari kami. Tadi saya buka dengan salam, sekarang saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.